20 tahun yang lalu, gadis kecil itu menghidupi adik laki-lakinya, yang diambil dari tumpukan sampah. 20 tahun kemudian, adik laki-lakinya berubah menjadi ketua dewan direksi yang bernilai triliunan. Di hari-hari biasa, dia mengendarai mobil mewah senilai puluhan juta, bahkan villa tempat tinggalnya seluas 5 lapangan sepak bola. Sementara itu, kakak perempuannya harus bekerja di bawah suhu 40 derajat di lokasi konstruksi mengangkat batu bata. Pada hari itu, ketua dewan direksi datang ke lokasi yang dia investasikan untuk memeriksa pekerjaan. Dia secara tidak sengaja menemukan sebuah foto di tanah. Setelah melihat lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa ini adalah dirinya dalam foto bersama kakak perempuannya yang hilang bertahun-tahun. Dia segera bertanya kepada manajer proyek, di mana pemilik foto itu sekarang. Dengan cepat, manajer proyek mengetahui melalui penyelidikan bahwa kakak perempuan ketua dewan direksi sekarang berada di desa sebelah. Mendengar hal itu, dia segera berangkat untuk mencari kakaknya. Namun, yang tidak diduga oleh ketua dewan direksi adalah kakaknya saat ini sedang dianiaya secara gila-gilaan oleh keluarganya. Pukulan terjadi pada saat-saat kritis. Ketua dewan direksi muncul tepat waktu. Tidak apa-apa kan? Dari mana datangnya bocah kecil ini? Berani datang ke sini untuk mencampuri urusan orang lain. Menganiaya seseorang di siang bolong. Kalian ini bisa apa? Mengurus istriku itu bukan urusanmu. Siapa kamu, keledai kecil yang menjengkelkan? Tidak heran kamu tidak ingin menikah dengan pasong itu. Ribut selama ini. Kamu sudah mencari selingkuhan. Wanita, berani kamu merebut wanitaku. Saat itu, paman mengambil tongkat dan hendak memukul ketua dewan direksi. Kakak perempuan segera maju untuk menghentikannya. Menjelaskan, dia sama sekali tidak mengenal pria ini. Memohon kepada mereka untuk tidak melukai orang yang tidak bersalah. Kemudian berbalik dan menyuruhnya segera pergi. Ini adalah urusan keluarga sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Namun saat itu, paman menendang kakak perempuan. Kalung di lehernya itu juga jatuh dari pakaian. Ketua dewan direksi segera berjongkok untuk memastikan. Diiringi dengan teriakan kakak perempuan, ketua dewan direksi juga mengeluarkan kalungnya sendiri. Melihat dua kalung yang persis sama, kakak perempuan segera menyadari pria di depan ini adalah adik laki-lakinya yang hilang selama 20 tahun. Ketua dewan direksi berkata kepada kakak perempuan bahwa mulai hari ini, dia tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Juga harus membawanya ke kota untuk menikmati hidup bersamanya. Ternyata ini adalah adik ipar saya. Lihat pakaian ini. Haha, tidak terlalu baik ya. Dengarkan nasihat saya. Patuhlah dan ikut saya pulang. Jika tidak, dengan satu kata saya, adikmu yang tidak berguna ini tidak akan memiliki tempat di ping-ping lagi. Saat itu, ketua dewan direksi langsung menamparkan kepala proyek dan memintanya untuk segera meminta maaf kepada kakak perempuan. Ini membuat kepala proyek sangat marah. Sambil menunjuk hidungnya dan memaki, kakak perempuan melihat situasi itu dan langsung panik. Dia menuduh ketua dewan direksi terlalu emosional. Namun ketua dewan direksi menenangkan kakak perempuan. Jangan takut, semua konsekuensi ditanggung sendiri. Direktur marah. Dia akan mencari seseorang untuk menghukum ketua dewan direksi. Dia memerintahkan keamanan perusahaannya sendiri. Semua berkumpul di rumah uang. Paman di samping juga dengan angkuh berkata, mereka pasti akan hancur. Kakak perempuan yang khawatir adiknya akan mengalami masalah segera maju untuk memohon ampun. Namun, direktur dengan marah berkata, merangkaklah dari sini. Aku akan mengampuni saudaramu. Hahaha, mencari mati. Ketua dewan direksi yang marah ingin maju untuk menghukumnya. Namun, dia dihalangi oleh kakaknya. Kakak perempuan berkata kepada direktur bahwa dia bersedia berlutut untuk meminta maaf. Hanya berharap mereka bisa membebaskan adiknya. Setelah itu, dia berlutut di depan mereka. Beberapa orang menertawakan kakak perempuan sebagai orang yang lemah, takut akan kematian. Ketua dewan direksi yang tidak bisa menahan diri melihat situasi itu segera maju dan menendang direktur. Setelah itu, ketua dewan direksi menghibur kakak perempuan untuk tidak takut. Saya bisa menangani ini dengan baik. Apakah kamu ingin mencari masalah? Dia adalah ketua dewan direksi di pabrik besar. Lalu, apa masalahnya? Bahkan jika kepala pabrik datang, saya tetap akan memukul mereka tanpa ragu. Sombong dan angkuh, tanpa hukum. Apakah Zhang Changlin mengajarkanmu cara bekerja seperti ini? Temui ketua dewan direksi. Berani-beraninya memanggil nama kepala pabrik. Ketua dewan langsung memarahinya karena berani sekali. Tidak tahu bahwa kepala pabrik adalah orang yang sangat terhormat. Namun, pria itu sama sekali tidak peduli. Dia bahkan bilang hanya dengan satu telepon. Dia bisa memanggil kepala pabrik. Dia akan datang dengan cepat. Kamu ini siapa? Zhang Changlin. Saya memberi kamu waktu 5 menit. Datanglah ke sini.